Pulau Pasir ini merupakan kehidupan sehari-harinya orang Rote. Cari air di sana, berjalan juga lewat Pulau Pasir. Masalah kandungan minyak atau kandungan gas itu masalah Jakarta. Kami orang Rote tidak terlalu tahu itu. Tapi yang pasti masalah historical bahwa itu pulau adalah tempat mencari nafkah orang Rote, tempat mencari air, dan bahkan ada kubur-kubur leluhur kami. Itu yang kami tahu dan itu benar. Tapi jangan lupa Pulau Rote adalah garda terdepan terselatan NKRI. Ya, dia batas terselatan. Pulau terluar di selatan NKRI. Kita tahun 2004 sampai 2006 itu ada sekitar 3.000 nelayan kalau diakumulasi ya. 3.000 nelayan ditangkap. Salam satu rasa, salam satu bangsa. Selamat siang, Jong Sindikat Lovers. Kali ini kita bertemu lagi dengan pembahasan yang sangat menarik karena kita akan membahas tentang kedaulatan negara kita, di mana ada sebuah gugusan pulau yang terletak di ujung selatan Indonesia. Kalau dari Pulau Rote itu sekitar 176 km yang kemudian diklaim oleh Australia sebagai miliknya. Ini akan menjadi seru karena sebagai bangsa yang berdaulat kita merasa bahwa wilayah kita dicaplok oleh negara lain. Saya saat ini sedang bersama dengan Pak Viko Amalo. Beliau adalah Raja Rote Termanu, sebuah kerajaan yang cukup berpengaruh karena di Rote sendiri ada terdiri dari beberapa kerajaan. Nah, kerajaan Termanu adalah salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh dan saya yakin beliau mempunyai pengetahuan tentang konflik Pulau Pasir ini. Maka itu Jong Sindikat berusaha untuk bisa melakukan wawancara dengan Pak Viko. Selamat siang Pak Viko. Selamat siang. Sehat? Sehat. Oke. Selalu sehat. Jadi mari kita membahas tentang situasi Pulau Pasir yang saya pikir beritanya akhir-akhir ini mulai naik nih. Nah, bisa nggak cerita tentang sejarah Pulau Pasir itu sendiri? Maksudnya apa kira-kira apa klaim kita? Misalnya pendaratan pertama kalau Pak Viko tahu oleh nelayan kapan sehingga kita bisa mengklaim bahwa Pulau Pasir itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Oke, terima kasih buat waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Viko Amalo dari Kerajaan Termanu di Pulau Rote. Ya, di masa lampau dan sampai hari ini juga banyak nelayan-nelayan kami dari Pulau Rote pada umumnya mencari hasil laut di Pulau Pasir ini. Ada dua gugusan Pulau Pasir sebenarnya. Yang satu namanya kita sebut Pulau Pasir atau Asmor, satu lagi Pulau Datu. Nah, yang semenjak tahun 74 kalau saya tidak salah itu ada namanya pembagian untuk pengawasan Pulau Pasir itu sendiri dengan pihak Australia. Dan saya sendiri masih ingat tahun kemarin kalau nggak salah saya ke Rote ketemu nelayan-nelayan yang mencari teripang. Mereka masih mencari teripang sampai hari ini di kawasan Pulau Pasir ini. Tapi ada beberapa tempat yang mereka tidak boleh untuk mencari. Ada di beberapa gugusan pulau yang mereka diizinkan untuk mencari oleh Australia. Nah, ini memang menjadi suatu pertanyaan karena pekerjaan ini sudah turun-temurun dan rata-rata orang-orang Rote yang mencari ini mereka adalah yang keturunan dari nelayan-nelayan Bugis juga. Jadi ya hari ini nelayan-nelayan yang mencari itu
di kawasan kalau di Rote itu di timur di Papela, ada di daerah Denka, ada di Ti. Mereka semua sudah berketurunan mungkin udah 7 generasi atau 10 generasi di situ. Sampai hari ini mereka masih mencari. Nah, yang menyedihkan sendiri adalah kadang-kadang ada yang namanya nasib kurang beruntung. Itu ditangkap sama otorita Australia. Ya, saya dapat informasi bahwa sekitar tahun 2004 sampai 2006 itu ada sekitar 3.000 nelayan. Kalau diakumulasi ya, 3.000 nelayan ditangkap oleh pemerintah Australia karena memasuki wilayah mereka. Yeah. Dengan demikian kan Australia secara sepihak sudah mengklaim bahwa itu wilayah Australia. Ya, untuk daerah ditangkapnya sendiri di mana kita tidak pernah tahu kan. Namanya juga nelayan tradisional, mereka tidak punya peralatan canggih. Apakah ditangkapnya memang memasuki wilayah teritorial Australia atau memang nih hal yang lain kita tidak tahu. Tapi yang pasti hal ini tidak buat mereka kapok. Saya ketemu orang yang sudah 9 kali ditahan di Australia dan dipulangkan lagi, tapi dia tetap cari. Dia punya prinsip cuma sederhana begini. Lain-lain ini. Kami dari dulu bayi semua, artinya dari leluhur, dari opa mereka, ini pendapatan mereka. Ini cara hidup mereka. Itu sudah jadi lahan pencarian, lahan penghidupan. Jadi sampai kapanpun mereka akan tetap melakukan itu. Karena disitulah piring nasi mereka tetap terjaga. Ya. Bahkan dengan sederhana mereka ngomong, sebelum itu orang Australia ada, mereka punya nenek moyang udah cari makan di situ. Ya, masuk akal karena sejak kapan ada orang bule tinggal di Pulau Pasir itu? Ya. Kita bisa runut sejarahnya secara historikal kan. Ya. Artinya bagi saya klaim bahwa Australia mengatakan bahwa itu adalah wilayahnya dia, itu bagi saya tidak masuk akal karena mentalitas kolonial yang dia bawa itu oleh pihak Australia. Ada satu cerita rakyat karena kebetulan kita di Rote kan belum mengenal tulisan pada saat itu. Ada satu raja Termanun, namanya beliau itu Daumanu Silai. Dia berjuang. Daumanu Silai. Beliau berjuang sangat dahsyat menghadapi Belanda sampai Belanda akhirnya bisa menangkap dia dan dengan penyerahan diri dia. Dan itu dibuang sampai di Afrika Selatan. Di satu pulau, satu pulau di selatannya Cape Town. Ya. Nah, itu sekitar 1700-an menengah, 1750, 1760 sekitar itu. Akhirnya beliau kembali lagi ke Batavia dan hilang kabar habis itu. Di data Belanda hilang kabar. Orang Rote ini. Raja Rote, Raja Termanu. Nah, pada saat itu ada cerita rakyat bahwa beliau kembali ke Rote dan akhirnya kembali lagi melawan dan akhirnya dibuang di Pulau Pasir sampai dimakamkan di Pulau Pasir. Itu salah cerita rakyat yang termemori sampai hari ini di masyarakat Termanu. Kalau dari kerajaan kerabat kita namanya Nusakti, itu ada satu cerita juga bahwa dulu Raja Foembura pergi ke Batavia. Raja Foembura. Mbura ya. Foembura. Ya, ini Raja Ti bersama beberapa raja lainnya. Kalau sekarang bilang Raja Baar, Raja Denka, Raja Lole. Mereka ini mencari ilmu pengetahuan ke Batavia pada saat itu. Nah, dalam perjalanan mereka mencari air, terbawa arus mencari air sampai di Pulau Pasir. Yang saya mau tekankan bukan masalah sekedar Pulau Pasir. Pulau Pasir ini merupakan kehidupan sehari-harinya orang Rote. Cari air di sana, berjalan juga lewat Pulau Pasir. Jadi suatu histori yang udah umum melekat di memori alam sadar orang Rote. Jadi harusnya itu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat nelayan Pulau Rote ya. Oke, dasar Australia mengklaim Pulau Pasir adalah milik mereka itu kalau tidak salah berdasarkan MOU yang ditandatangani pada tahun 1974. Ya. Nah itu kalau menurut Pak Viko bagaimana? Kalau menurut saya kita tidak tahu kondisi politik pada saat itu. Tapi namanya suatu negara bikin MOU pasti ada bargainingnya. Saya yakin ada bargainingnya. Dan jujurnya pada saat itu
kita semua juga mungkin belum lahir atau masih kecil, kita tidak tahu. Tapi yang saya baca dan saya tahu bahwa salah satu opa kami, Profesor Yohanes, beliau mantan rektor. Herman Yohanes. Profesor Herman Yohanes. Beliau orang Rote. Beliau salah satu yang keras menentang untuk masalah pembagian di Pulau Pasir dan Celah Timur. Nah itu pasti beliau ada dasarnya. Ya salah satu dasarnya adalah ini bahwa ini Pulau Pasir adalah pulaunya orang Rote. Begitu, bukan pulaunya Australia. Masalah kandungan minyak atau kandungan gas itu masalah Jakarta. Kami orang Rote tidak terlalu tahu itu. Tapi yang pasti masalah historical bahwa itu pulau adalah tempat mencari nafkahnya orang Rote, tempat mencari air, dan bahkan ada kubur-kubur leluhur kami, itu yang kami tahu dan itu benar. Ada kubur-kubur di sana. Ada kubur-kubur. Mungkin begini, saya pernah, sepengetahuan saya Pak Viko, untuk kita membahas tentang MOU 1974, kita membahas kondisi pada saat itu. Pada waktu itu Indonesia dalam situasi akan melakukan apa ya, semacam jajak pendapat supaya Timur Timur itu menjadi bagian dari Indonesia. Nah, Australia, Inggris, Amerika adalah satu kesatuan. Pada waktu itu Soeharto sedang mesra-mesranya dengan Amerika. Maka Amerika kemudian menurunkan semua peralatan perang yang dipakai di Vietnam pada waktu perang Vietnam, itu dia diturunkan ke Kupang untuk bersiap-siap kalau terjadi konflik bersenjata. Ya artinya Amerika membantu Indonesia lah. Nah, apakah mungkin karena situasi itu dan di tahun yang sama Pak Harto sebagai presiden pada waktu itu lebih mempertimbangkan supaya Indonesia itu mendapatkan timur daripada Pulau Pasir? Kalau menurut saya segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi. Para pemimpin dari masa kerajaan sampai masa orang udah bernegara modern, semuanya pasti ada yang dicari dan ditarget. Kita nggak pernah bisa bilang ada namanya kawan abadi atau musuh abadi. Betul. Tergantung kepentingan saya rasa. Pada saat itu kemungkinan ya memang negara barat takut Timor Leste ini, yang sekarang kita bilang Timor Leste, jatuh ke dalam sosialis atau komunis. Ya, karena ada Fretilin di situ sehingga membuat Amerika takut Fretilin akan menguasai. Fretilin adalah partai komunis. Ya, jadi mereka pasti support. Tapi pada saat mereka sudah bisa kontrol, akhirnya justru mereka yang mensponsori kan. Nah ini kan kita bisa lihat ada kepentingan di situ. Ya tergantung momennya kapan, kepentingannya kapan. Ya kita tidak pernah tahu jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya suatu negara. Iya betul. Gitu. Nah kalau Pak Viko sebagai seorang Raja Rote Termanu kira-kira tahu nggak bukti apa lagi yang dimiliki oleh pihak Australia sehingga mereka bisa mengklaim Pulau Rote itu, Pulau Pasir. Kalau saya jujurnya secara masyarakat adat, masyarakat adat itu mereka selalu pegang apa yang udah disetujui, disepakati oleh kedua belah pihak. Mereka bisa pakai sumpah kan, kalau masyarakat adat. Ya betul. Baik potong hewan, darahnya diminum atau dipakai acara tertentu, dan itu mereka sepakati. Mereka bikin tugu di situ atau artefak di situ. Kalau di bahasa Rote namanya lutu. Nah, lutu. Saya tidak tahu apakah Australia pernah membuat itu di Pulau Pasir. Saya nggak ngerti. Yang jelas enggak lah, karena itu bukan adat. Tapi yang pasti kalau dibilang tulang belulang orang Rote, ada nggak di Pulau Pasir? Saya yakin ada. Ya, dan tulang-tulang bule Australia nggak ada lah di situ. Saya yakin nggak ada. Artinya kita ngomong sederhana, ngomong sederhana secara adat. Kita nggak ngomongin hukum modern. Nah, mengenai hukum modern saya juga berpikir-pikir. Artinya kenapa ada klaim itu? Saya baca-baca ya karena itu tidak pernah dimasuk dalam wilayah Belanda, tapi masuk dalam wilayah Inggris. Yang saya mau pertanyakan sebenarnya, kenapa sih rumah tangga kita diurus oleh dua buah negara yang jauh yang menjajah dan kita masih pakai sampai hari ini? Saya sepakat itu.
kan lucu. Dan itu wilayah adat kami. Kenapa Hindia waktu zaman itu Hindia Belanda itu diatur oleh Belanda dan sebagian Commonwealth diatur oleh Inggris dan kita mau mewarisi sampai hari ini. Ya. Yang sepakat kan mereka, bukan kita. Ya. Kalau saya mau cerita lagi, kemarin saya baru dari Makassar ketemu Raja Goa. Ya. Untuk diketahui dulu Raja Goa, kerajaan Goa cukup salah satu kerajaan besar di Nusantara. Di Nusantara pada masanya wilayahnya itu sampai Kalimantan bagian timur, NTB, NTT sekarang, Maluku sekarang, sampai di Tual sana dan sampai di utara Australia, Northern Territory atau Darwin sekarang ya. Nah mereka di sebelah timur Darwin itu ada sekitar 600 itu sampai hari ini masih ada tugunya. Orang-orang aborigin mengenai orang Makassar. Ada istilah bahasa sekarang marege, hitam marege kalau kita di NTT mungkin tahu. Itu bahasa Makassar artinya lebih hitam dari yang hitam. Nah orang-orang aborigin ada yang tinggal dan sampai sekarang berketurunan di Makassar. Orang Makassar ada yang tinggal dan berketurunan di bagian utara Australia. Kalau kita ngomong sejarah, ngomong adat, sejujurnya jauh sebelum orang Eropa datang, kita udah ada kontak dagang dan hubungan dengan orang aborigin ini. Bahkan bisa dicek sampai hari ini. Ada monumennya di sana. Artinya sebelum kita mengenal hukum-hukum barat, hukum timur ini udah berlaku. Di wilayah itu udah berlaku. Dan itu sampai masalah teripang itu adalah perdagangan yang paling serius di zaman itu. Itu komoditas yang paling bagus. Selain cendana tentunya. Orang-orang ke NTT pada saat itu cendana. Tapi orang-orang ke selatan ini, ke Pulau Pasir dan wilayah Rote dan sekarang Kepulauan Datu itu sekarang udah punya Australia, itu teripang. Yang dijual teripang. Ya. Sampai hari ini pun kalau saya misal tidak kemarin saya ketemu mereka ini masih menjadi suatu komoditas yang menarik dan masih berjalan sampai hari ini. Artinya kalau klaim begini harusnya memang itu menjadi bagian dari Indonesia. Harusnya. Apalagi kerajaan Goa sekarang adalah bagian dari Indonesia. Ya kan? Nah kalau dirunut secara historikal kayak begitu, harusnya menjadi bagian dari Indonesia. Nah persoalan sekarang, kenapa pemerintah Indonesia begitu gampangnya menyerahkan pulau yang menjadi bagian dari masyarakat adat Pulau Rote ke Australia? Saya rasa memang jujur aja Indonesia ini Java sentris, kita harus akui, dan ini juga menjadi masukan buat pemerintah Jakarta. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun segala sesuatu dibuat oleh yang berhubungan sama Jawa. Ya, wajar kalau hari ini kita mengerti bahwa DPT terbesar di Jawa, populasi terbesar di Jawa. Sampai sejarah SD kita juga di Jawa. Saya mau ajak rekan-rekan pemirsa, kebayang nggak? Nama dari buku SD saya ini Ibu Budi. Padahal itu bukan nama orang di NTT, bukan nama orang di Papua. Dia bilang ini kerbau Pak Mahdi. Itu bukan nama NTT banget. Dan itu kerbau tidak ada di Papua, di gunung nggak ada. Harusnya kalau di NTT ini nama PU, ini nama MAU. Artinya kan memang kita itu sadar nggak sadar, semua Java sentris. Bukan saya bilang jelek, bukan. Tapi artinya memang kita faktanya begitu. Kita kurang menggali potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok di pinggiran. Hari ini istilahnya 3T. Nah, kalaupun diperhatikan 3T pun kami nggak merasa terlalu diperhatikan. Tapi artinya kalau dari awal kita betul-betul mau menjaga wilayah NKRI seutuhnya, ya lakukanlah dari awal. Betul, saya setuju itu. Karena memang NTT khususnya di wilayah Indonesia Timur umumnya, itu sepanjang sejarah Indonesia memang secara politis sengaja dibiarkan. Itu pernyataan saya pribadi. Tapi saya merasakan itu. Saya merasakan itu selama saya hidup. Pembangunan infrastruktur kemudian kita rasakan setelah era Pak Jokowi. Tetapi sentralisasi itu tetap aja ada di masih di Jawa. Contoh saya tadi bilang salah satu leluhur kami, Daumanusin Lai, Raja Termanu. Daumanusin Lai. Melawan Belanda sampai dibuang di satu pulau di Cape Town, di Afrika Selatan. Yang dibuang sama-sama, saya pernah ke tempat itu, tapi waktu itu saya belum tahu bahwa kebetulan nenek moyang kami ini, leluhur kami pernah dibuang di sana. Ada satu makam dan itu pahlawan nasional luar negara, Syekh Yusuf. Beliau orang dari Goa. Oh, dari Makassar ya. Saya pernah baca itu di
Artinya yang dibuang Belanda sampai jauh-jauh itu pasti bukan orang sembarangan. Ya. Pasti orang berpengaruh, Betul. susah diatur, susah dikalahkan. Begitu caranya Belanda, gimana cara diikat, dibuang jauh-jauh. Ya. Pangeran Diponegoro yang begitu aja di Jawa, dibuang cuma Manado Ya. dan Makassar. Kenapa sih nggak dibuang sampai ke Afrika Selatan pada saat itu? Kami nggak tahu. Tapi pasti ada sesuatu yang menarik dalam dua tokoh besar ini. Ya. Artinya perjuangan bukan orang Jawa. Saya setuju. Orang Jawa saja, orang Goa juga berjuang, orang Sulawesi berjuang, dan orang NTT masih banyak seharusnya yang menjadi pahlawan nasional. Hari ini kita baru punya 3 pahlawan nasional. Ya. Kebetulan 2 dari Rote, 1 dari Sabu. Ya, Untuk jadi NTT. Pulau Rote sudah menyumbangkan 2 orang sebagai pahlawan nasional, Ya. 2 bersaudara itu. Yang satu adalah Profesor Weset Yohanis dan adiknya Profesor Herman Yohanis, yang kemudian pemerintah Kesultanan Yogyakarta memberi nama jalan atas nama Profesor Herman Yohanis. Itu menghubungkan antara dari Jalan Solo, dari Galeria sampai ke UGM. Ya. Dan dia dimakamkan di kompleks pemakaman UGM. Itu salah satu bentuk yang penghargaan dari Sultan Hamengkubuwono X, juga pada waktu itu wali kota Kota Media Yogyakarta. Saya sendiri sebagai orang NTT melihat itu, saya ingin mengucapkan terima kasih buat pemerintahan Yogyakarta atas penghargaan mereka yang begitu besar terhadap sesepuh kita. Ya. Nah, tapi faktanya sampai saat ini malah suku adat Rote diobok-obok oleh kasus Pulau Pasir ini. Ya. Nah ini kan Sekedar mengingatkan, ya, opa kita ini Profesor Herman Yohanes, Rektor UGM kedua. ya mantan Menteri Iya. PU ya. Artinya orang-orang yang jadi menjabat sekarang yang dari UGM Ya. tentu mengenal beliau. Pasti. Sekedar mengingatkan bahwa beliau orang Rote. Ya. Satu lagi sempat menjadi rektor UI juga, dekan UI, sorry. Oh ya, di Ya. dekan di UI ya. Jadi Beliau juga angkat senjata melawan Belanda. Jadi dulu kalau orang dari Nusa Tenggara itu disebut Sunda Kecil, orang Sunda Kecil. Kecil. Nah, mereka membentuk satu kelompok pejuang yang disebut Pejuang Sunda Kecil di Jogja. Dan itu cukup terkenal pada waktu itu, sehingga kalau mau ditanya tentang eksistensi orang NTT dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, itu tampak jelas, ya. nggak bisa dibantah itu catatan sejarah ada. Karena itu kita nggak bisa disepelekan, terutama untuk masalah Pulau Pasir ini, karena ini ancaman bagi kehilangannya mata pencarian masyarakat Rote, juga mungkin masyarakat Timor, masyarakat Alor, sampai masyarakat Sabu. Mereka udah mewarisi jalur-jalur untuk menangkap ikan atau teripang itu sampai ke malah ke Australia. Dan itu sebelum orang Australia ada Orang bule Australia ada di Australia. Kalau misalnya orang aborigin yang mengklaim itu mungkin bisa aja, karena mereka adalah suku asli dari natif dari Australia sendiri. Tapi kalau orang Australia yang sekarang, orang bule yang dalam sepengetahuan saya adalah, jadi Australia itu adalah buangan para penjahat narapidana dari Inggris. Lalu mereka mengklaim. Ya, saya mau cerita sedikit bagaimana dulu pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya bagaimana dulu kok Pak Karno tuh hebat banget bisa menyatukan Indonesia. Ternyata setelah kami telusuri, selain rasa senasib dijajah Belanda, ternyata Pak Karno juga roadshow di zaman itu. Pergi ke Indonesia bagian timur, ke semua kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar. Ada dokumentasi Pak Karno ke kerajaan Kupang, Amarasi, ada kerajaan Buton, ada kerajaan Goa, semua. Intinya pada saat itu ternyata Pak Karno ini juga meminta dukungan
dari kerajaan-kerajaan untuk bergabung secara resmi secara kekuasaan. Artinya menyerahkan kedaulatan kerajaan untuk ikut bergabung dalam NKRI. Ini sejarah nggak pernah ditulis. Jadi yang ada kita merdeka selesai. Ternyata tidak langsung selesai. Kemerdekaan itu memang betul. Kita semua orang Indonesia berjuang yang ada di Jawa pada saat itu untuk proklamasi. Tapi penyerahan kedaulatannya tidak otomatis langsung terjadi. Nah, saat kerajaan-kerajaan ini menyerahkan kedaulatan ke NKRI, seharusnya kerajaan-kerajaan itu dan wilayahnya pun masuk ke dalam wilayah NKRI. Jadi wilayah adat tadi masuk. Termasuk kayak kita di Rote, kami di Rote ini, termasuk Pulau Pasir seharusnya masuk dalam NKRI. Ini harus generasi muda sadar bahwa itu artinya kedaulatan yang diserahkan, dititipkan ke Pak Soekarno dan sampai sekarang di Pak Jokowi harus dijaga bersama. Harusnya itu. Harus dijaga bersama. Oke. Tidak bisa hanya berpikir untuk satu sisi, harus berpikir untuk semua sisi, termasuk kami di wilayah Indonesia Timur. Rote mungkin hari ini bicara hasil belum seberapa, tapi jangan lupa Pulau Rote adalah garda terdepan, terselatan NKRI. Ya, dia batas terselatan. Pulau terluar di selatan NKRI yang langsung berhadapan dengan Australia. Nah, tapi apa alasan pemerintah? Ya, saya pikir apa Pak Viko tahu alasan pemerintah dengan begitu gampangnya memberikan Pulau Pasir ini ke pihak Australia? Saya juga tidak tahu alasannya apa pada saat itu ya. Tadi saya udah kemukakan kemungkinan ada kepentingan di saat itu, di momen itu, di tahun itu. Kalau saya tidak salah baca, awalnya hanya untuk membantu pengawasan masalah hewan di sana, konservasi di sana. Tapi apakah itu sebelumnya ada undang-undang tertentu perjanjian di antara NKRI dengan Australia? Kami sendiri tidak tahu. Yang pasti nelayan-nelayan zaman dulu saat berlayar ke Pulau Pasir harus izin di Kupang. Artinya ada semacam otorisasi dan permit, perizinan yang dilakukan di Kupang. Ya, artinya pemerintah Indonesia tidak memikirkan nasib para nelayan yang ada di Pulau Rote, Pulau Timur yang mata pencariannya dan wilayah pencariannya dari dulu sudah ke arah selatan itu. Bahkan kalau yang saya dengar orang Rote itu bisa berlayar sampai di ujung Australia. Ya. Dulu penyelam-penyelam mutiara di Brum rata-rata orang Rote, orang Kupang. Sebelum ada NKRI. Dan itu saya ketemu anaknya, cucunya waktu di Australia. Bayangin aja, masih jadi cerita masih terus sambung menyambung. Sehingga jelas-jelas saya juga keberatan kalau misalnya Australia mengklaim secara sepihak seperti itu. Nah, Pak Viko, bagaimana reaksi dari masyarakat Rote sendiri umumnya terhadap klaim yang dilakukan Australia itu? Kemenlu udah mengeluarkan statement terlalu dini ya, menyatakan itu punyanya Australia. Pernah dengar Pulau Christmas? Itu di bawah Pulau Jawa. Isinya juga orang Jawa, tapi yang punya Australia. Walaupun Kemenlu omong itu, saya sendiri mendapat telepon dukungan dari teman-teman di Kementerian Pertahanan, dari teman-teman di kementerian lain, dan mereka lagi menggali ini. Jadi kita tidak bilang bahwa statement Kemenlu itu jadi final decision. Tidak, kita pertahankan setiap jengkal tanah NKRI. Kita tanam bendera di Pulau Pasir.